Anak-anak, lihat, Syafiq sedang berada di kolam renang. Pada saat berada di dalam kolam, Syafiq penasaran kenapa air yang ada pada kolam semua permukaannya datar. Padahal kedalaman dari kolam berbeda, mulai dari setengah meter sampai 1 meter. Apakah kalian bisa membantu Syafiq menemukan jawaban? Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak Furqan Rahman. Anak-anak, di awal kalian melihat Syafiq yang sedang berada di kolam renang, bukan? Siapa yang tahu air yang ada di kolam renang tersebut termasuk ke dalam wujud benda apa? Ayo. Benda cair. Betul sekali. Nah, anak-anak, benda-benda di sekeliling kita dikategorikan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Untuk lebih jelasnya, ayo terus simak video penjelasan Bapak berikut ini. Wujud benda yang pertama adalah padat. Kalian pasti memiliki banyak benda di sekitar yang berwujud padat, bukan? Seperti halnya Syafiq yang sedang belajar. Perhatikan di sekelilingnya, banyak benda-benda yang berwujud padat. Nah, anak-anak, benda dengan wujud padat memiliki sifat diantaranya. Yang pertama yaitu benda padat dapat disentuh ataupun dipegang. Lalu yang kedua, bentuk dan volume benda padat tidak berubah ketika benda padat tersebut dipindahkan. Dan sifat yang ketiga yaitu benda padat yang ada di sekitar kita dapat diubah dengan beberapa perlakuan. Seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, digunting, dilipat, dan juga disobek. Anak-anak, wujud benda berikutnya adalah benda cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Contohnya seperti air yang ada pada kolam renang tempat Syafiq berenang. Nah, anak-anak, air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda yang berwujud cair memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu pertama, benda cair dapat disentuh namun sulit untuk digenggam. Sifat yang kedua yaitu benda cair memiliki bentuk berubah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Mula-mula benda cair yang berupa air di dalam botol menyesuaikan bentuknya dengan bentuk botol. Setelah dituangkan ke dalam gelas, maka air yang sebelumnya berada di dalam botol, bentuknya berubah mengikuti bentuk gelas yang sekarang menjadi wadah air tersebut. Sifat benda cair yang selanjutnya adalah permukaan benda cair selalu datar. Karena benda cair dapat menyeimbangkan permukaannya. Sehingga dimanapun letak benda cair, maka permukaannya pasti selalu datar. Sekarang anak-anak perhatikan kolam renang yang ada di hadapan kalian. Kedalaman kolam renang di setiap areanya berbeda-beda, mulai dari setengah meter sampai 1 meter. Namun ketika kolam diisi dengan air yang tertampung pada kolam akan menyeimbangkan permukaan, sehingga permukaan air menjadi datar. Nah, anak-anak, sifat benda cair yang keempat yaitu benda cair menekan ke segala arah. Silakan anak-anak perhatikan ilustrasi berikut. Lihat pada keran 2. Jarak pancuran air yang keluar dari galon air lebih jauh dibandingkan dengan pancuran air yang keluar dari keran 1. Hal ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah. Sehingga pada saat keran 2 dibuka, tekanan air terhadap keran 2 lebih besar dibandingkan keran 1.
Anak-anak, apakah di antara kalian ketika malam masih ada yang menggunakan lampu minyak seperti ini? Tahukah kalian bahwa lampu minyak ini menerapkan salah satu sifat benda cair, yaitu benda cair meresap melalui sela-sela kecil. Pada lampu minyak ini, minyak menyerap melalui sela-sela kecil yang ada pada sumbu kain, sehingga minyak yang ada pada bagian bawah menyerap sampai ke ujung sumbu kain di atasnya. Sehingga sumbu kain tersebut dapat dinyalakan dan menyala bertahan lama. Sifat benda cair ini juga disebut dengan kapilaris. Nah, anak-anak, sifat benda cair berikutnya adalah benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Peristiwa ini dapat kita lihat pada air terjun, lalu pada sungai yang mengalir dari gunung menuju laut, dan bahkan pada keseharian kita, seperti air yang mengalir dari penampung air yang berada di atas rumah menuju keran air yang berada di bawahnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Meskipun tidak terlihat, benda gas ada di sekeliling kita anak-anak. Seperti oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh dari benda gas. Sifat-sifat benda yang berwujud gas diantaranya yaitu: pertama adalah benda gas tidak dapat disentuh dan dipegang, seperti yang dilakukan oleh Syafiq. Syafiq berusaha untuk menangkap asap yang juga merupakan benda gas, namun usaha Syafiq tidaklah berhasil karena benda gas tidak dapat dipegang. Lalu sifat yang kedua dari benda gas yaitu memiliki bau dan dapat dirasakan. Walaupun kita tidak bisa menyentuh dan memegang benda gas, kita tetap bisa merasakannya, yaitu dengan indera penciuman kita. Sifat benda gas yang ketiga, bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Seperti yang sedang dilakukan oleh Syafiq. Syafiq meniupkan udara ke dalam balon, sehingga udara yang ada akan mengikuti bentuk balon. Sifat benda gas selanjutnya yaitu benda gas memiliki tekanan. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk membuat sedotan. Ketika kita menyedot air, udara yang ada di dalam sedotan akan berkurang dan menekan air untuk mengikuti arah sedotan. Nah, anak-anak, sifat benda gas yang terakhir yaitu benda gas juga bisa memuai. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan. Contohnya adalah pada balon udara. Ketika api pada balon udara dinyalakan, balon akan mengembang karena terisi gas dan mampu terbang di udara. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu bukan bahwa benda-benda di sekitar kita berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari masing-masing wujud benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Terus semangat ya belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.